bagi hamba-hamba Tuhan yang tetap setia melayani Bapak Ibu yang ada di rumah dimanapun berada. Dan tanpa terasa kita sudah ada di awal bulan Juli tahun ini. Sungguh luar biasa pemeliharaan Tuhan atas saya dan kita semua. Ingat, hidup bukan karena melihat, tetapi karena percaya.
di bulan Juli ini dengan penyertaan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus buat seluruh jemaat Tuhan yang ada di sekitaran tempat ini. Kami berdoa yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang memiliki beban berat Tuhan berikan kelegaan. Hari ini hari perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, hari kemerdekaan, hari kelepasan, hari pemulihan. Kami percaya penggenapan mujizat penuaian terjadi atas setiap kami umat Tuhan. Kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan yang ada di rumah. Saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau datang ke bait-Nya Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Puji nama Tuhan Yesus. bahwa Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Amin. Oleh karena kebaikan Tuhan kita diselamatkan. Haleluya Yesus. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Aku
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Kita mau tundukkan kepala. Syukur bagimu ya Tuhan. Engkaulah jalan keselamatan dalam hidup kami Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami akan memberikan korban syukur kami Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang memberkati setiap rupiah yang kami berikan di hadapan. Kami memberi bukan karena Engkau kekurangan Tuhan, tapi kami memberi untuk belajar taat di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah setiap rupiah boleh memperluas kerajaan-Mu. Terlebih lagi ya Tuhan, gereja-Mu, GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Ku pastikan dapatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus baik, selama-lamanya baik. Mari kita akan masuk lebih lagi dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Kami percaya Tuhan Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Bersama Engkau Yesus, hati kami merasakan kedamaian Tuhan. Bersamamu dengan Yesus.
puji dan syukur hanya bagimu Tuhan. Allah yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Juru Selamat kami, penolong dan penebus kami. Kami mau belajar firman-Mu ya Tuhan. Dan sebab itu kami mohon dengan kerendahan hati, kiranya Engkau menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami, supaya kami mengerti firman yang kami dengar, dan kami melakukan firman-Mu. Dan secara khusus Tuhan, hamba-Mu mohon pengurapan-Mu turun, karena hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kayu salib-Mu, agar tidak mencuri kemuliaan-Mu. Biar setiap firman ini boleh senantiasa menguatkan kepada kami semua yang mendengar. Dan kami yang melakukan firman pasti diberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kalau ada kuasa jahat mengganggu, kami ikat patahkan tolak di dalam nama Yesus. Dan kami mengundang kuasa-Mu ada bersama dengan kami. Dari awal pemberitaan firman sampai pada akhir pemberitaan firman. Nama Tuhan dipermuliakan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Setiap firman yang masuk dalam hati seluruh pendengar, mereka boleh merasakan kasih Tuhan. Mereka dicamah Tuhan. Mereka yang harus ditegur, mereka harus merasakan, mereka harus bertobat. Maka inilah saatnya Tuhan, pertobatan terjadi lewat firman Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita bersama-sama beribadah. Dan di awal bulan Juli kita masih ibadah online. Dan saya tetap percaya bahwa kasih, kuasa, berkat dan mujizat Tuhan tidak berubah buat saudara dan saya yang mengasihi Tuhan, yang setia dan taat melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Hari ini saya ingin berbagi tentang kebenaran firman Tuhan dengan satu khotbah yang saya beri judul meruntuhkan tembok persoalan. Sekali lagi, meruntuhkan tembok persoalan. Kenapa saya harus mengupas ini? Karena saya menyadari bahwa selama kita hidup, kita ada dalam persoalan. Selama kita hidup, ada masalah dan pergumulan. Oleh sebab itu, hari ini kita mau buka rahasia untuk meruntuhkan tembok persoalan. Dan percayalah bahwa sebesar apapun persoalan kita, tembok-tembok itu bisa diruntuhkan. Selama saudara dan saya percaya, Yesus sanggup melakukan buat saudara dan saya. Amin. Kita akan baca dulu. Kita buka Alkitab kita, Bapak Ibu saya persilahkan mempersiapkan Alkitab saudara. Kita mau sama-sama membacanya dari Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 20. Bapak Ibu bisa siapkan Alkitab saudara, baca Yosua pasal 6 ayat 1 sampai 20. Kalau sudah ketemu, saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi tidak semua kita baca. Saya akan bacakan ayat 20 saja. Sudah ketemu? Saya akan bacakan buat saudara ayat 20. Jatuhnya Yeriko. Yosua pasal 6 ayat 20, demikian firman Tuhan. Lalu bersoraklah bangsa itu. Sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Amin. Saudaraku, ini pelajaran luar biasa tentang jatuhnya Yeriko. Tembok Yeriko yang dipersiapkan sedemikian rupa untuk menjaga kotanya. Berkeliling saudaraku, luas daripada Yeriko ini, tembok yang dibangun itu 4 hektar. Luasnya 4 hektar. Luas saudaraku.
Kemudian saudaraku, tembok itu sendiri punya ketebalan. Untuk membentengi kota Yeriko, temboknya tebalnya 6 meter. Tebal saudaraku. Dia kuat, dia kokoh, dan sulit untuk merobohkannya. Sulit meruntuhkannya. Perlu alat yang canggih. Perlu alat yang modern untuk meruntuhkannya. Tebalnya 6 meter. Dan tingginya saudaraku, tembok itu tingginya 14 meter. Saudara bisa bayangkan 14 meter tinggi. Kalaupun manjat susah saudaraku. Tinggi, luas, tebal, tinggi. Artinya tembok Yeriko itu sangat-sangat sulit untuk dirubuhkan. Atau orang sulit untuk bisa masuk. Karena luas, tinggi, dan tebal. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, tetapi seperti ayat 20 sekali lagi saya akan baca buat saudara dan saya. Ya, Yosua 6 ayat 20. Lalu bersoralah bangsa itu. Ini bangsa yang dipimpin Yosua ini bersorak saudaraku. Sedang sangkakala ditiup, sambil meniup sangkakala mereka berteriak. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota. Masing-masing langsung ke depan dan merebut kota itu. Luar biasa saudaraku. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus, tembok Yeriko yang tebal diruntuhkan, roboh, bukan karena kecanggihan alat, bukan karena ada bom, ya, bukan dengan rudal dan lain-lain. Tetapi tembok itu runtuh saudara, temboknya roboh. Lalu kita mau lihat rahasia ini. Saudaraku, kalau saya boleh mengatakan bahwa tembok Yeriko, kalau kita gambarkan sekarang adalah tembok persoalan yang sedang menghalangi kita. Hidup kita ini seolah-olah ada satu tembok yang besar, yang tebal, kemudian tinggi. Artinya saudaraku, kita sulit mengalahkan persoalan itu. Dan terkadang karena persoalan yang besar itu, ada tembok yang besar yang kita tidak bisa menerobos itu, seolah-olah kita tidak bisa mengalahkan persoalan itu, kita menjadi takut. Kita menjadi gentar. Kita menjadi khawatir. Bahkan banyak dari orang yang percaya sudah mulai putus harapan. Kenapa? Karena persoalannya yang sangat-sangat besar. Saudara, memang tidak bisa dipungkiri ketika orang berada dalam titik yang paling terendah, atau orang bilang titik nadir ya saudaraku, titik terendah. Karena tekanan hidup, karena ada persoalan, karena ada masalah, maka sulit untuk berpikir, sulit untuk bertindak. Kenapa? Karena kekhawatiran, ketakutan menghantui dan berpikir tidak ada jalan keluar. Dikelilingi oleh tembok yang sangat luas, yang sangat besar dan tinggi. Seolah-olah tidak bisa menerobos itu. Tetapi kabar gembira hari ini saya mau bagi buat saudara. Kita mau belajar rahasia meruntuhkan tembok persoalan. Saudara dan saya adalah pemenang. Saudara dan saya orang-orang yang menang. Amin. Tetapi untuk menang butuh perjuangan. Butuh pertandingan. Butuh perlombaan. Oleh sebab itu kita harus masuk dalam pertandingan. Dalam perlombaan. Dan ikut dalam peperangan supaya kita menang. Kita mau pelajari saudaraku, bagaimana tembok Yeriko ini bisa diruntuhkan. Nah Yosua saudaraku,
itu dipilih untuk membawa bangsa Israel untuk bisa melewati, merebut dan mengalahkan Yeriko, saudaraku. Saudara, memang secara logika, kalau kita lihat yang sebenarnya, Yosua dengan bangsa Israel pasti mengalami ketakutan atau bingung. Kenapa? Selain tembok Yeriko yang luas, yang tebal, besar, kokoh, yang sulit untuk diterobos, juga para pahlawan yang gagah perkasa yang harus dilawan itu. Artinya tidak gampang, saudaraku. Kalau bicara tentang Yosua, rasanya juga mungkin Yosua juga gentar akan menghadapi itu. Tetapi kita mau melihat bagaimana Yosua bisa mengalahkan dan membawa bangsa Israel masuk ke kota Yeriko dengan runtuhnya tembok Yeriko. Rahasianya kita mau lihat. Rahasia kemenangan Yosua, rahasia tembok Yeriko runtuh. Atau saya mau katakan rahasia tembok persoalan kita runtuh. Yang pertama, saudaraku, kita lihat. Saya bacakan buat saudara ayatnya. Pada waktu itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Yeriko pintu gerbangnya ditutup, saudaraku. Jadi sulit untuk menerobos. Telah tertutup kota itu karena orang Israel. Tidak ada orang keluar atau masuk. Sudah tertutup, tidak ada orang keluar atau masuk. Tetapi kita lanjutkan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Yosua dapat langsung dari Tuhan. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Wow, kita baca ya. Tuhan kalau sudah berbicara, Tuhan itu kalau sudah menjanjikan sesuatu, kalau sudah berkata, kita dibuat seperti wow. Ada jaminan kemenangan. Sudah sekali lagi. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini, beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Firman Tuhan berkata, bahkan Tuhan sendiri berkata, bahwa pahlawan-pahlawan Yeriko itu gagah perkasa. Tetapi ini janji Tuhan, aku serahkan ke tanganmu. Rajanya beserta dengan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan bilang, kamu akan masuk, kamu akan rebut kota itu. Dan kamu akan mengalahkan, kamu menang. Nah, lalu rahasianya apa, saudaraku? Yang pertama, saudaraku, supaya kita bisa meruntuhkan tembok persoalan. Kenapa tembok Yeriko bisa runtuh? Yang pertama, Yosua disertai Tuhan. Ini rahasia pertama. Kenapa sampai tembok Yeriko itu bisa runtuh? Bagaimana cara Yosua bisa membawa bangsa Israel masuk? Karena Yosua disertai Tuhan. Ini kuncinya. Saudara dan saya bisa mengalahkan, merobohkan, meruntuhkan tembok-tembok persoalan dengan satu catatan. Kalau saudara dan saya mendapatkan penyertaan Tuhan. Atau dengan kata lain, saudara dan saya disertai Tuhan. Maka kita bisa menjadi kuat, bisa menjadi gagah, bisa merobohkan, bisa mengalahkan benteng-benteng persoalan kita. Disertai Tuhan. Aku serahkan ke tanganmu. Dikasih ke Yosua. Tuhan menyertai Yosua sehingga Yosua bisa membawa bangsa Israel untuk merebut kota Yeriko. Pertanyaannya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya bagaimana kita bisa disertai Tuhan?
Bagaimana penyertaan bisa turun buat kita? Yosua bilang sama bangsa Israel. Kita mundur ya, kita lihat Yosua pasal yang ketiga. Kita mundur. Ya, saya bacakan buat saudara. Yosua pasal 3 ayat 5. Yosua 3 ayat 5. Ini salah satu rahasia supaya saudara dan saya mendapat penyertaan Tuhan atau disertai Tuhan. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perkara yang ajaib, perkasa di antara kamu. Salah satu mendapatkan penyertaan Tuhan ketika kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kita hidup di dalam ketaatan, kita hidup di dalam kekudusan. Maka saudara dan saya disertai Tuhan. Kalau ada penyertaan Tuhan, musuh besar apapun kita bisa mengalahkan. Karena iman yang saudara miliki dan saya bisa mengalahkan dunia. Karena iman kita lebih besar dari persoalan-persoalan itu. Amin. Disertai Tuhan. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Pastikan saudara ketika melangkah, ketika berjalan ada penyertaan Tuhan. Karena penyertaan Tuhan bisa membuat saudara dan saya berhasil. Karena penyertaan Tuhan membuat saudara dan saya aman di dalam perlindungan Tuhan. Saudara butuh penyertaan Tuhan. Saya butuh penyertaan Tuhan. Kita semua orang yang percaya kepada Tuhan membutuhkan penyertaan Tuhan. Yeremia pasal 17 ayat 7, ini menjadi ayat favorit buat saudara dan saya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Sekali lagi, Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Supaya saudara diberkati, penyertaan Tuhan buat saudara berhasil, saudara dikatakan dalam Yeremia, diberkati orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Tidak mungkin Yosua bisa mengalahkan bangsa, tidak mungkin bisa merobohkan tembok Yeriko dan merebut kota, kalau melakukannya dengan caranya sendiri, dengan kekuatannya sendiri. Tetapi karena Yosua disertai Tuhan, Yosua mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya kepada janji Tuhan. Tuhan membesarkan hati Yosua dan menjanji akan menyerahkan Yeriko. Dan janji itu ditepati. Saudara, kalau Tuhan sudah berjanji pasti ditepati. Yang saudara dan saya harus lakukan adalah percaya. Hilangkan itu keraguan, ketakutan, kekhawatiran. Hari-hari ini saudaraku sudah saatnya kita menaruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Sudah saatnya kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Sudah saatnya kita mengandalkan Tuhan dalam hidup supaya penyertaan Tuhan turun. Dan kita bisa menang. Merobohkan atau meruntuhkan tembok-tembok persoalan. Sebesar apapun persoalan saudara. Seperti tembok Yeriko ini. Saudara kalau punya penyertaan Tuhan, saudara disertai Tuhan, maka saudara bisa mengalahkan tembok-tembok persoalan saudara. Amin. Ini yang pertama. Supaya penyertaan Tuhan itu ada, hiduplah dalam ketaatan. Di dalam kasih, di dalam kekudusan. Dengan kata lain, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang pertama. Yang kedua, bagaimana caranya supaya kita bisa meruntuhkan tembok-tembok persoalan? Bagaimana caranya tembok Yeriko ini kenapa bisa sampai roboh, sampai runtuh? Yang kedua, kita akan baca dan lihat ayatnya. Ayat yang ketiga. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja.
Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tapi pada hari yang ketujuh, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu. Sedang para imam meniup sangkakala. Apabila sangkakala tanduk domba itu panjang bunyinya, dan kamu mendengar bunyi-bunyian sangkakala, maka haruslah seluruh bangsa bersorak dengan sorak yang nyaring. Maka tembok kota itu akan runtuh, lalu bangsa itu harus memanjatnya, masing-masing langsung ke depan. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, yang kedua rahasianya, kenapa tembok Yeriko itu runtuh? Ada lagi nih instruksi. Haruslah engkau mengelilingi, haruslah engkau mengedari tembok Yeriko itu. Selama 7 hari. Hari pertama sekali. Sampai 6 hari. Setiap hari 1 kali. 6 kali saudaraku. Tetapi pada hari yang ketujuh, 7 kali. Berarti Yosua bersama bangsa Israel berkeliling sambil meniup sangkakala, sambil bersorak-sorai sebanyak 13 kali. 6 hari itu sekali. Lalu pada hari ketujuh, 7. Berarti 6 tambah 7, 13. Ini menjadi catatan buat para guru-guru sekolah minggu ya. Jadi berkeliling temboknya bukan 7 kali, tapi 13. Rahasianya apa? Kenapa tembok Yeriko itu runtuh? Yang kedua, yang harus kita lakukan untuk meruntuhkan tembok persoalan, melangkah maju. Saudaraku, Yosua diminta dan seluruh bangsa Israel, para pahlawan, para imam, meniup sangkakala sambil bersorak, mengelilingi, maju melangkah. Kalau Yosua bersama bangsa Israel hanya diam atau berjalan di tempat, tidak akan terjadi apa-apa saudaraku. Tetapi mengedari, mengelilingi artinya melangkah, bergerak. Terus berputar mengelilingi tembok itu. Melangkah maju saudaraku. Saudaraku kalau bicara langkah, saya punya kerinduan ingin mengajar tentang sebuah langkah. Saya kasih sedikit. Langkah pertama menentukan langkah berikutnya. Atau langkah pertama itu akan membuat langkah berikutnya berhasil. Kalau orang tidak berani melangkah, dia tidak akan pernah berhasil. Ada banyak orang salah tentang melangkah. Dia berpikir waktu mau melangkah itu ada resiko yang besar. Waktu melangkah itu ada sesuatu yang berat. Saudara, kita mulai dengan hal kecil. Melangkah. Yosua dengan imam bangsa Israel melangkah. Hanya melangkah, maju, mengelilingi. Masa mau meruntuhkan tembok Yeriko yang besar, yang tebal, yang tinggi, yang luas, hanya berjalan berkeliling-keliling. Secara logika nggak masuk akal. Mungkin kalau sekarang orang dengar cerita tertawa saudaraku, mana mungkin. Itu tembok juga dirobohkan susah. Bukan pakai alat yang canggih. Bukan dengan peralatan modern. Untuk meruntuhkan tembok Yeriko, masa hanya berjalan keliling sambil memuji, sambil bersorak. Ini kuncinya saudaraku. Saudara untuk meruntuhkan tembok persoalan, saudara tidak boleh diam. Saudara harus maju. Melangkah maju. Sambil memuji Tuhan. Bersorak-sorai. Sangkakala ditiup, bersorak-sorai. Tidak dijelaskan ya. Sorak-sorainya itu bicara apa gitu kata-katanya. Tapi yang jelas pengagungan kepada Tuhan. Mereka memuji Tuhan. Mereka menyembah Tuhan. Mereka bersorak-sorai. Saudaraku, hari-hari ini saya mengajar
dan serius mengajar kepada seluruh jemaat. Bahkan setiap orang, pada kesempatan saya melayani dimanapun, saya terus katakan, bangun hubungan kita lewat doa, pujian, dan penyembahan. Tembok Yeriko yang tebal itu 6 meter tebalnya, tingginya 14 meter, luasnya itu 4 hektar, bisa dirobohkan, bisa diruntuhkan dengan puji-pujian dan sorak-sorai kepada Tuhan. Besarnya kuasa dalam pujian itu. Saudara ingat tentang Paulus dan Silas ketika di penjara. Tangannya dipasung, kakinya diikat, dimasukkan di penjara paling tengah. Tetapi dikatakan kira-kira tengah malam Paulus dan Silas menaikkan pujian dan penyembahan. Dan mujizat terjadi. Kuasa Tuhan dinyatakan. Terlepas belenggunya. Kepala penjara ketakutan, mau bunuh diri. Saudaraku, ada kuasa dalam pujian. Sebabnya mari hari-hari ini doa, pujian, penyembahan terus kita naikkan. Kita bangun terus ya. Saya ulang lagi, kita bangun manusia roh kita. Kita bangun manusia rohani kita supaya rohaninya kita kuat. Kalau rohaninya kita kuat, saudara, kita bisa menang terhadap masalah. Kita peka kepada suara Tuhan. Kita bisa mempunyai karakter ilahi. Karena kita bangun kerohanian kita. Mari saudaraku. Saudara supaya menang. Meruntuhkan tembok-tembok persoalan saudara. Seperti tembok Yeriko runtuh. Melangkah maju. Maju bersama dengan Tuhan. Dengan doa, pujian, dan penyembahan. Maka kita bisa meruntuhkan tembok-tembok persoalan. Gak masuk akal memang. Hanya dengan pujian, dengan sorak-sorai, dengan tiupan sangkakala, tembok itu roboh. Instruksinya, masing-masing harus memanjat masuk ke depan, rebut kota itu. Dan di ayat yang ke-20 kita baca, tembok Yeriko runtuh. Semua orang masuk dan merebut kota itu. Masing-masing maju ke depan. Yang ketiga. Yang terakhir, rahasia kenapa tembok Yeriko runtuh. Rahasia bagaimana kita bisa merobohkan, meruntuhkan tembok-tembok persoalan. Yang ketiga, kita baca dulu ayatnya. Ayat 10. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu. Demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakannya kepadamu. Bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Yosua memberikan perintah kepada bangsa Israel. Pada bangsa yang dibawanya itu. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka bersorak. Maksudnya apa saudara? Yosua meminta kepada bangsa Israel untuk berserah total kepada Tuhan. Ada saatnya saudaraku, kita maju, kita bergerak, kita melawan setiap persoalan kita dengan penyertaan Tuhan. Ada kalanya kita berdiam diri, berserah total kepada Tuhan. Kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Kita minta Roh Kudus menjamah kita, memberikan hikmat itu. Yosua mengajak bangsa Israel untuk diam, berserah total, minta hikmat Tuhan turun. Lalu dikatakan setelah aku berkata bersoraklah, maka bersoraklah. Saudaraku, kita harus mempunyai hikmat untuk mengalahkan persoalan-persoalan. Tidak bisa hanya dengan cara-cara kita, kekuatan kita. Selain kita disertai Tuhan, selain kita harus melangkah maju, ada saatnya kita diam. Kita berserah total. Supaya hikmat itu turun.
supaya kita mendapatkan hikmat. Kita menantikan supaya betul-betul hikmat itu turun buat kita. Kita belajar mendengarkan suara Tuhan. Kita bergaul karib dengan Roh Kudus yang menjamah kita. Kita menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa kita harus butuh hikmat itu? Karena kalau kita memiliki hikmat dari Tuhan, maka kita bisa mengalahkan musuh kita. Kita bisa mengalahkan persoalan-persoalan kita, saudaraku. Karena dengan hikmat itu kita bisa membedakan mana yang harus kita pilih. Kita baca satu ayat dalam Kolose, saudaraku. Kita buka Kolose 1 ayat 3. Kolose pasal 1 ayat 3. Ya. Ya, saya ulang. Kita baca Kolose pasal 2 ayat 1 sampai 3. Saya bacakan ayat 3 saja. Sebab di dalam dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Sebab di dalam dialah tersembunyi harta hikmat dan pengetahuan. Itu butuh kita berserah total, diam. Minta Roh Kudus itu menjamah kita. Minta Tuhan menjamah kita. Sebab di dalam dialah tersembunyi harta, hikmat dan pengetahuan. Harta, hikmat dan pengetahuan. Kita berdoa dengan Roh Kudus. Kita mohon supaya Tuhan menjamah kita. Supaya kita tahu bagaimana kita bisa menghadapi masalah. Supaya kita bisa mengerti akan rencana Tuhan. Apa yang harus kita lakukan. Ini yang harus kita lakukan. Berserah total. Yosua bicara kepada bangsanya. Jangan katakan sepatah kata pun. Jangan bersorak-sorai. Sampai waktunya aku mengatakan bersorak-sorailah. Maka bersorak-sorailah. Dan di ayat 20 kuncinya saudaraku. Keberhasilan kemenangan Yosua bersama bangsa Israel merebut kota Yeriko. Tembok Yeriko runtuh. Rahasia saudara dan saya. Akhirnya mujizat itu terjadi. Kita baca di ayat yang ke-20. Lalu bersoraklah bangsa itu, sedang sangkakala ditiup, segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring, maka runtuhlah tembok itu. Lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan, dan merebut kota itu. Amin. Ini yang ketiga, kita harus berserah total. Diam. Ada saatnya saudaraku kita sudah begitu banyak melakukan segala hal. Kita buat rencananya, menyusun strategi dan sebagainya. Yosua diminta diam. Harusnya dia menyusun strategi, menyusun formasi, bagaimana caranya mengalahkan, merebut kota, meruntuhkan tembok Yeriko. Tetapi kenyataannya diam, berserah total. Jangan sepatah kata pun. Ada kalanya saudaraku, kita datang sama Tuhan dengan tanpa kata-kata. Tapi dengan roh. Kita mulai belajar menyembah. Saya minta kita semua hari-hari ini. Naikkan terus. Perbanyak penyembahan kepada Tuhan. Kapasitasnya ditambah lagi. Perbanyak menyembah Tuhan. Karena ada kuasa di atas pujian. Ada kuasa dalam penyembahan saudaraku. Ini yang bisa saya bagi buat Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun saat ini berada. Khususnya buat Jemaat Aletheia Harapan Indah Bekasi. Untuk bisa menang sama seperti Yosua
bersama bangsanya meruntuhkan tembok Yeriko dan merebut kota. Yang pertama, karena Yosua disertai Tuhan. Yang kedua, Yosua melangkah maju. Yang ketiga, berserah total atau diam meminta hikmat Tuhan. Saudara, supaya kita bisa menang, meruntuhkan tembok-tembok persoalan yang kita lakukan, pastikan saudara disertai Tuhan. Untuk disertai Tuhan, saudara hidup berkenan. Hidup di dalam ketaatan, kasih, dan kekudusan. Ini penting. Untuk disertai Tuhan, saudara harus mengandalkan Tuhan. Menaruh harapannya kepada Tuhan, bukan dengan kekuatan sendiri. Dan yang kedua, melangkah maju. Jangan bimbang, jangan ragu. Jangan khawatir. Maju. Sambil memuji dan menyembah Tuhan. Menghadapi persoalan hidup saudara, menghadapi masalah-masalah, menghadapi tembok-tembok pergumulan kita. Maju, lawan. Tidak hanya bertahan, tapi maju. Dalam peperangan kita nggak hanya bisa bertahan, tapi harus maju, menyerang. Sambil memuji dan menyembah Tuhan. Dan yang ketiga, kita berserah total. Seperti Yosua, ada saatnya dia harus maju, saatnya dia harus diam. Dia berserah total minta hikmat Tuhan. Dan hikmat itu membuat saudara, kalau kita baca dalam Amsal, orang berpikir ini lurus, tapi ternyata jurang. Tapi kalau hikmat membuat saudara bisa memilih, mana yang harus saudara pilih? Karena ada penyertaan Tuhan di dalamnya. Itu sebabnya saudaraku, saya mengajak kita semua hari-hari ini, jangan takut dengan persoalan yang saudara hadapi. Jangan khawatir. Jangan saudara saat ini dikalahkan dengan persoalan-persoalan yang ada. Keadaan yang sedang terjadi. Fakta yang ada di depan kita. Kenyataan yang kita alami. Tapi mari kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Yang bisa memberi jaminan saudara dan saya bisa menang terhadap persoalan. Karena Tuhan menyertai saudara. Kita melangkah maju, kita berserah total, Tuhan menyertai dan kita menang. Amin. Amin. Mulai ambil bagian. Lakukan bagian kita. Kita tidak usah terlalu pusing dan sulit mungkin bagaimana caranya. Bagian Tuhan akan melakukan itu. Saudara lakukan bagian saudara. Maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Dan saya percaya sebesar apapun pergumulan yang sedang kita hadapi, asalkan kita disertai Tuhan, asalkan Tuhan ada di pihak kita, asalkan Tuhan ada bersama dengan kita, maka kita bisa mengalahkan setiap persoalan-persoalan hidup. Kita bisa menang dan kita bisa diberkati dan menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Tetaplah setia, taat kepada Tuhan, dan percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara saya dan menjanjikan kemenangan. Yang harus kita lakukan, percaya Tuhan menolong tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan. Minggu terakhir dan minggu pertama setiap bulan kita adakan perjamuan. Jadi satu bulan ada 2 kali dan hari ini kita kembali ada perjamuan. Saya berharap kepada Bapak Ibu saudara sekalian di rumah, kepala keluarga, pengurus-pengurus dan mentor yang bertepatan ibadah bersama dengan keluarga, mempersiapkan roti dan anggur yang sudah dibagikan. Juga jangan lupa buat minyak pengurapan, karena setelah perjamuan dilanjutkan dengan pengurapan kepada seluruh anggota keluarga yang mengikuti ibadah. Baik, kita akan sama-sama mempersiapkan perjamuan. Saya mempersilahkan Bapak Ibu semua ada di rumah dan semua yang sedang menikmati ibadah ini, kita tunduk kepala, kita mau berdoa mempersiapkan. Tanpa kita sadari mungkin ada sesuatu hal yang harus kita bereskan dengan Tuhan. Kita mau datang minta ampun sama Tuhan. Dan jangan lupa, kita ampuni orang-orang yang sudah melakukan kesalahan kepada kita. Supaya kita melakukan perjamuan dengan cara yang benar. Dan kita diberkati dan tidak terkena kutuk. Kita sama-sama berdoa.
Bapa di surga Allah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Sucikan, kuduskan, layakkan kami. Ampuni orang-orang yang bersalah kepada kami, supaya kami boleh berkenan masuk dan ikut dalam perjamuan kudus ini, sehingga kami melakukannya dengan cara yang benar, dan kami diberkati dan tidak menjadi kutuk. Terima kasih Bapa di surga, Engkau memberkati seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu Tuhan, untuk boleh bersama-sama kami menikmati perjamuan ini Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, biarlah hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Lewat perjamuan ini Tuhan, kami mengingat akan Engkau. Kami ingat kasih-Mu yang besar. Kami ingat pengorbanan penderitaan-Mu di atas kayu salib yang menebus dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami berkomitmen Tuhan akan terus setia dan taat kepada-Mu Tuhan. Dan kami mau terus belajar hidup layak dan berkenan di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan. Saatnya kiranya Engkau menjamah setiap kami, terutama buat hamba-Mu yang akan boleh memimpin perjamuan dengan urapan Roh Kudus-Mu. Terima kasih Bapa di surga. Terpujilah Engkau kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin. Kita naikkan satu pujian dan kita siapkan perjamuan kita. Bapak Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat roti di tangan kita di atas kepala, sambil kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih dan kemurahan Tuhan, karena kesetiaan Tuhan, pengorbanan Tuhan yang begitu besar buat saudara dan saya. Maka Dia merelakan tubuhnya tercabik-cabik untuk menggantikan kita yang berdosa, sehingga kita boleh diselamatkan. Kita akan makan bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti di tangan kita adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan.
terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mengangkat anggur di tangan kita di atas kepala. Mari kita mengingat pengorbanan Tuhan yang begitu besar, yang rela mati di atas kayu salib menebus saudara dan saya. Dia dimahkotai duri, dia tercabik-cabik, ditusuk dengan tombak, darah yang mengalir menebus dosa saudara dan saya. Di atas kayu salib ia berkata, semua sudah selesai. Tuhan Yesus menyelesaikan setiap kutuk, penderitaan dan sakit penyakit saudara dan saya. Oleh sebab itu yakinlah dan percaya bahwa Tuhan sudah menebus saudara, memberikan kekuatan kesehatan secara sempurna. Oleh sebab itu mari kita terus mengingat kasih-Nya dan belajar hidup setia dan taat dan mengasihi Dia untuk selama-lamanya. Kita akan minum bersama-sama setelah nas Alkitab berikut ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Bukankah anggur di tangan kita adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, Engkau baik, sangat baik, teramat baik buat kami semua orang yang percaya. Tuhan, sebentar kami akan memasuki pengurapan buat setiap anggota keluarga. Oleh sebab itu Tuhan, hamba-Mu mengangkat minyak ini Tuhan. Kiranya Engkau menjamah minyak ini menjadi minyak urapan yang penuh dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan setiap kami yang dioleskan, ada penyertaan Tuhan, ada penjagaan Tuhan. Dan biarlah berkat-berkat Tuhan turun atas setiap kali semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya persilakan kepada kepala keluarga imam, para mentor dan pengurus untuk boleh mengoleskan kepada seluruh anggota keluarga yang sedang mengikuti ibadah. Tuhan Yesus memberkati dan teruslah setia kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus Kristus. Saatnya kita akan memberikan korban syukur kita. Kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebaikan. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar. Biarlah kami senantiasa menjadi pelaku firman-Mu yang setia kepada-Mu Tuhan. Dan kami juga bersyukur kami sudah menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Bapa. Biarlah kami boleh senantiasa meneladani karya yang luar biasa yang dari Tuhan Yesus Kristus. Saatnya Tuhan, kami akan memberikan korban syukur kami. Mari Tuhan, Kau yang memberkati setiap persembahan, korban syukur yang kami berikan di hadapan-Mu Tuhan.
sehingga boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Tuhan. Memperlebar kerajaan-Mu di muka bumi ini, khususnya GBI Jemaat Aletheia Kota Harapan Indah Bekasi. Terima kasih Bapa, kami memberi dengan ucapan syukur. Haleluya, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saatnya kita akan menyaksikan pengumuman 1 minggu ke depan. Tuhan Yesus memberkati. Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Terpujilah nama Tuhan. Kita akan masuk dalam doa sujud di altar.
di altarnya. Segala puji syukur hanya bagimu ya Tuhan. Kami bersyukur berterima kasih kepadamu ya Bapa atas berjalannya ibadah ini dari awal pemberitaan firman-Mu sampai dengan selesainya. Kami bersyukur ya Tuhan, berterima kasih buat firman yang ditaburkan pada saat ini. Biarlah firman-Mu ini yang menasihati kami, menguatkan kami, bahkan menghibur kami. Engkau jamah hamba-Mu yang telah menabur kebenaran firman-Mu saat ini. Engkau berkati pelayanannya, Engkau berkati usahanya, Engkau berkati keluarganya. Kemanapun hamba-hamba-Mu ini melangkah, ada tangan Tuhan yang selalu menyertai dan melindunginya. Engkau jadikan hamba-hamba-Mu ini menjadi saksi. Banyak jiwa-jiwa dimenangkan melalui kesaksian-kesaksiannya. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini. Biarlah Tuhan yang memberkati, memelihara gereja-gereja ini supaya semakin berkembang di muka bumi ini. Dan kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan, baik yang ada di kota-kota besar maupun yang ada di pelosok-pelosok. Engkau yang menjamah, memberkati, mengurapi mereka. Engkau yang mencukupkan segala kebutuhan, keperluan mereka. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk bangsa kami ini, bangsa Indonesia ini. Biarlah Tuhan yang melawat bangsa kami ini. Biarlah Tuhan yang menjamah bangsa kami ini. Bahkan apa yang terjadi saat ini dalam bangsa kami ini, yaitu COVID-19, kami percaya Tuhan sanggup menghalaunya. Tuhan sanggup melenyapkannya dari bangsa kami ini. Karena kuasa Tuhan lebih besar daripada kuasa COVID Corona. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan untuk tim medis, para dokter, para suster yang menangani yang tertular saat ini. Biarlah penjagaan Tuhan, Tuhan yang membentengi mereka supaya mereka tidak tertular COVID-19. Dan kami juga berdoa yang kena COVID Corona saat ini ya Tuhan, biarlah tangan Tuhan yang menyembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu mereka telah disembuhkan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk pemimpin bangsa kami ini. Biarlah tangan Tuhan menjamah, memberkati mereka. Berikan mereka roh takut Engkau. Mulai dari Bapak Presiden sampai dengan terendah ya Tuhan. Biarlah segala keputusan dan apa yang sudah dilaksanakan itu berasal keputusan yang dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk gereja kami ini. Gereja yang sederhana ini. Tapi kami percaya biarpun ini sederhana, menjadi gereja yang berdampak, berkualitas. Banyak memenangkan jiwa-jiwa untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami mohon berdoa kepadamu ya Bapa. Kiranya Engkau mengirimkan jiwa-jiwa yang tidak terjangkau oleh kami. Supaya mereka datang beribadah bersama kami di gereja ini. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa ya Tuhan. Setiap tim atau pengurus yang ada di gereja ini. Engkau berikan kami kesatuan hati untuk mengembangkan, untuk memajukan pelayanan kami di gereja ini. Supaya gereja kami ini benar-benar gereja yang berbuah, banyak menangkan jiwa-jiwa kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Satu hal yang paling kami tunggu-tunggu pertolongan dari Tuhan, di mana kami sungguh sangat merindukan pertolongan Tuhan, penggenapan mujizat penuh yang terjadi atas gereja kami ini. Sehingga dalam tahun ini kami sudah memiliki rumah ibadah yang luas permanen, memiliki izin resmi dari pemerintah, lengkap dengan mobil jemputan bagi jemaat, sarana dan prasarana untuk keperluan ibadah. Dan Engkau jadikan juga kami berkat-Mu, supaya nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan melalui berkat-Mu yang berlimpah atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, di mana gereja kami ini ada ya Tuhan. Biarlah tangan Tuhan yang menjamah berkati, tetangga kiri kanan, depan belakang, bahkan yang lalu lalang diberkati. Bahkan kalau mereka mendengar ada pujian penyembahan di gereja ini, bahkan mereka yang sudah lama tak bergereja dan bahkan belum memiliki gereja, biarlah tangan Tuhan yang mereka menggerakkan hati mereka supaya mereka bersama dengan kami untuk memuji memuliakan di gereja ini. Terima kasih ya Tuhan. Bila doa kami halaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi jemaat yang di rumah, marilah kita berdiri.
marilah kita berdoa seperti yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita pada hari ini. Mari arahkan hati, kedangkan tangan, terima berkat Tuhan. Kiranya kasih anugerah dari Bapa di surga, sukacita damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan manis Roh Kudus, ada bersama dengan Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mulai hari ini, bahkan sampai Maranatha, selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin.